Shalom sahabat Yud Kinanti, Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Sahabat Yud Kinanti, kita akan membahas benarkah ada cinta buta? Cinta kok buta? Butakan mata. Benarkah ada cinta buta? Ini ada sebuah kisah nyata, ya, dari sebuah surat kabar elektronik. CCS 18 tahun tega menusuk ibu kandungnya sendiri TS 47 tahun dikarenakan kecewa tidak diizinkan menikah dengan sang pujaan hati. CCS diduga menganiaya, itu singkatan ya, CCS itu singkatan. CCS diduga menganiaya ibunya pada hari Sabtu 8 Februari tahun 20 di Rawa Kepa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, yang mengakibatkan ibunya mengalami luka tusuk di bagian kepala, lambung, dan tangan. Kombes Polisi Audi Latuheru selaku Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan, kejadian tersebut terungkap pada saat sejumlah tetangga mendengar teriakan di dalam rumah, ujarnya. Mendengar hal itu, para tetangga dan anggota Binmas mendatangi rumah korban. Begitu sampai di rumah, terlihat pelaku CCS sudah bersimbuh darah serta ada benda tajam yang tidak jauh dari lokasi. Kapolres mengatakan ada gunting yang tidak jauh dari tubuh korban yang sudah berlumuran darah. Ibu korban TS 47 tahun menderita luka cukup serius dengan kondisi sudah terkapar di lantai. Tanpa menunggu waktu lama, warga melarikan korban ke rumah sakit Tarakan untuk segera mendapatkan pertolongan. Pelaku CCS 18 pada saat itu berhasil diamankan meski ada sedikit perlawanan. Polisi bahkan sampai menyuntikkan obat penenang sebelum akhirnya CCS 18 tahun dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Kapolres Audi menjelaskan anak itu sering melawan. Ibunya juga dalam kondisi stres, tambah Kapolres. Demikian berita tentang penusukan karena kecewa karena tidak diizinkan menikah dengan pujaan hati. Jadi cinta macam apa ya? Mencintai pujaan hati, tidak direstui orang tua, lalu orang tua mau dilakukan pembunuhan dan sudah terjadi. Ini yang disebut dengan cinta buta. Mengapa ada cinta buta? Kalau ada cinta buta berarti ada cinta melek. Cinta buta itu adalah sebuah cinta yang hanya didorong oleh yang namanya perasaan. Dan perasaan ini adalah hal yang rapuh. Dan bahkan, mengapa Tuhan memberikan perasaan dan mengapa Tuhan memberikan akal dan pikiran? Karena tidak boleh berdiri sendiri. Perasaan tanpa akal, tanpa pikiran, dia akan liar. Namun kalau pikiran tanpa perasaan, maka dia menjadi dingin, tidak ada ekspresi, tidak ada perasaan tentunya. Sahabat Yudki nanti, dalam kita meyakini sesuatu yang berdasarkan perasaan, pada prinsipnya tidak boleh berdiri sendiri. Khususnya dalam waktu mencintai. Saya pribadi banyak membimbing anak-anak belasan tahun karena saya memang mengurus anak-anak seusia itu. Yang sulit diberitahu, kamu jangan pacaran dengan dia. Kenapa? Satu, belum usianya. Dia juga belum usianya. Yang kedua, kalian belum siap memasuki pacaran dengan sikap dewasa. Karena ada banyak bahaya-bahaya yang bisa terjadi pada saat pacaran. Pernah diulas di dalam Yudki nanti yang sebelumnya. Namun tetap bersikukuh. Tetap bersikukuh. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya hentikan. Jadi saya hentikan dukungannya. Karena memang dia anak yang diasuh. Dihentikan dukungannya 1 tahun. Setelah satu tahun dia kontak kembali. Ya, hati saya terbuka kembali. Dan dia mengatakan dia sudah tidak lagi berhubungan dengan cowok tersebut, lelaki tersebut. Ternyata setelah diurus, ternyata memang berdusta dan berbohong. Akhirnya dihentikan lagi. Sahabat Yudki nanti, apakah pada posisi di sini saya adalah jahat? Mengapa menghambat orang yang sedang usianya jatuh cinta? Kenapa dihambat? Bukankah cinta itu membahagiakan?
Sahabat Yudkin nanti harus pandai-pandai membedakan mana cinta yang membahagiakan dan mana cinta yang membahayakan. Cinta yang membahayakan selalu diawali oleh kisah-kisah cinta romantis yang indah dan membahagiakan itu di awalnya, namun berdampak buruk. Mengapa saya tidak setuju? Alasannya sudah dijelaskan tadi, ya. Bisa berbawa dampak dan tidak senang. Ya untung saya tidak dikejar-kejar sama anak yang saya urus ini pakai pisau. Gawat kan kalau masuk surat kabar, iya, Pak Wendy bersimbuh darah, diserang oleh anak asuhnya karena cinta anak asuhnya itu tidak direstui. Sahabat Yudkin nanti, mengapa perasaan itu nggak boleh berdiri sendiri? Perasaan itu harus dibimbing oleh orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya hikmat, orang-orang yang pakar di bidangnya. Anak-anak remaja yang telinganya terbuka lebar kepada nasihat, kepada masukan dari orang-orang yang memang patut didengar, maka engkau sedang menyelamatkan masa depanmu. Kalau ada yang tidak merestui engkau berpacaran, maka jangan terlalu emosional. Engkau lebih tenang, pertimbangkan perkataannya, ingat baik-baik. Kalau orang tersebut memang mengasihimu dan mencintaimu, maka nasihatnya pun adalah demi kebaikan sahabat Yudkin nanti. Jadi jangan cepat-cepat buru-buru marah, cepat-cepat dianggap tidak diberi kebebasan, cepat-cepat dianggap bahwa orang tua itu mengatur hidupmu. Ya memang usianya usia yang harus membimbing. Nah kalau terjadi apa-apa, misalkan terjadi satu hal di kepolisian, di masyarakat, di tempat publik, tempat umum, pertanyaannya siapa yang akan dicari? Pasti orang tua. Orang tua yang harus bertanggung jawab, apalagi usia di bawah umur. Sekalipun sudah di atas umur, pasti keluarga terdekat yang bertanggung jawab. Sehingga tindakan-tindakan gegabah dengan atas nama cinta buta, itu tidak hanya menyangkut dirimu, sahabat Yudkin nanti, tapi menyangkut banyak orang. Kalau engkau tergelincir orang yang di dekatmu, yang mencintaimu, yang memilikimu, keluargamu, itu ikut-ikutan merasakan sakit yang dialami. Sehingga orang yang bijaksana, sahabat Yudkin nanti yang bijaksana, tahu dengan jelas hidup ini tidak sendiri. Setiap perbuatan, setiap keputusan yang diambil itu menyangkut banyak orang. Dengan demikian sahabat Yudkin nanti, kalau apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Cinta buta adalah keinginan daging, tapi cinta dengan kebijaksanaan itu akan membawa hidup dan membawa damai sejahtera. Sahabat Yudkin nanti, terus bergabung bersama dengan layanan audio sahabat Yudkin nanti untuk membimbing sahabat Yudkin nanti untuk mencapai masa depan yang baik. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam episode yang berikut.